Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Kita sama-sama dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini insyaallah kita akan mengulas atau membuka memurojaah surah Al-Kautsar. Surah ini surah ke-108 dari tertib urutannya. Surah dikenal oleh kita namanya surah Al-Kautsar. Ada juga yang memberikan namanya surah ayat pertama, jadi namanya panjang, surah Inna a'tainakal kautsar. Juga ada yang memberikan nama Suratun Nahri. Suratun Nahl diambil dari ayat kedua surah ini. Fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar atau tiga nama yang tadi, surah ini berselisih pendapat mengenai di mana turunnya. Jadi tergolong makiyah atau madaniyah. Namun jumhur menyampaikan bahwa Al-Kautsar ini termasuk golongan surah makiyah. Berarti turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bagian dari surah makiyah. Juga kenapa dikategorikan makiyah? Karena surah ini berkaitan dengan peristiwa meninggalnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Rasul berada di Makkah. Allah Taala. Kemudian kalau buka Marah Labid, ini terdiri dari 3 ayat, sama ya. Jadi terdiri dari 3 ayat, ada 10 kalimat dalam surah singkat ini, surah terpendek kan. Ada 10 kalimat, jumlah hurufnya banyak, jumlah hurufnya wasnani wa arba'una harfan. Ada 42 huruf di surah Al-Kautsar ini. Kita baca berulang-ulang, jumlahnya lumayan banyak, ditambah surah Yasin tadi 1 halaman. Insyaallah kita mudah-mudahan ikhlas dapat pahala juga yang banyak. 1 halaman 550-an huruf dikali tambah Al-Kautsar dikali 10
Mudah-mudahan pahala yang banyak itu didapat oleh kita semuanya. Kita lanjut. Dalam Al-Kautsar ini tertib urutan surahnya, kalau buka Ma'alimus Suwar, surat ke-108 urutannya. Dari tertib dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari tertib urutannya. Tapi dari tertib urutan nuzulnya, turunnya, surah ini surat ke-15 dari segi urutan duluan mana yang diturunkannya. Kalau yang pertama kan apa? Al-Alaq. Nah, yang ke-15-nya adalah Al-Kautsar. Nah, nama sudah, jumlah huruf sudah, jumlah kata sudah, makiyah madaniyahnya sudah. Kemudian tujuan surah ini. Di antara Allah menyampaikan surah ini bertujuan menyampaikan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karunia Allah kepada Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa orang akan terputus kebaikannya jika membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena waktu kita pendek, kita lanjut. Kita lihat dari munasabah kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Bapak-bapak bisa lihat sebelum Al-Kautsar surah apa dari tertibnya? Surah Al-Ma'un. Menurut mufassir di Ma'alimus Suwar ini, di surah Al-Ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil dan seterusnya. Di surah Al-Ma'un Allah menyampaikan tanda-tanda orang munafik. Allah menyifati, memberikan sifat terhadap orang munafik dengan 4 hal di surah Al-Ma'un. Pertama, wahiyal al-bukhlu, dia memiliki bakhil, gak mau berbagi. Yang kedua, tarkus shalah. Orang munafik itu dia gak mau sholat, dia ninggalin sholat. Riya yang ketiga. Yang keempat, gak mau menunaikan zakat. Itu di surah tadi apa? Al-Ma'un. Sementara di surah Al-Kautsar, di surah Al-Kautsar ini menyebutkan 4 sifat yang berlawanan dengan sifat orang munafik yang Allah sebutkan di surah Al-Ma'un tadi. Apa di surah ini? Pertama, inna a'tainakal kautsar. Allah memberikan nikmat yang banyak sehingga mudah berbagi dan seterusnya. Wa qalihi fasalli, maka salatlah, perintah salat. Sementara orang-orang munafik tadi dia meninggalkan salat, di surah ini Allah perintahkan salat. Kemudian li rabbika, di surah Al-Ma'un menyampaikan tanda orang munafik dia salatnya riya, wahum yura'un. Di surah ini Allah menyampaikan kata li rabbika sebagai jawaban bahwa salatmu jangan karena ingin mengharap pujian orang, juga ingin sum'ah dan seterusnya, maka salat itu li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wanhar. Wanhar itu nyembelih, berkurbanlah. Nah, bagi ini juga sebagai menentang, berlawanan dengan orang yang enggak mau berbagi zakat. Ini kaitan surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya. Kalau kita lihat Bapak-bapak Al-Kautsar, bagaimana kaitan awal surat dengan akhirnya? Kaitan ayat pertama dengan ayat keberapa? Ketiga, karena cuma 3 ayat. Pertama, Allah buka surah Al-Kautsar ini dengan inna a'tainakal kautsar. Allah buka dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Meskipun nanti kita coba detilkan, ada banyak makna dari surah dari Al-Kautsar itu sendiri. Allah buka Al-Kautsar dengan inna a'tainakal kautsar. Dibuka dengan penyampaian bahwa banyak kebaikan. Dan ditutup dengan Al-Abtar.
Apa makna al-abtar? Inna syani'aka huwal abtar. Di ayat pertama Allah menyampaikan begitu banyak kebaikan, dan di ayat terakhir Allah menutupnya dengan ada orang yang terputus dari kebaikan. Padahal Allah kasih kebaikan yang banyak, tapi ada sebagian orang yang malah terputus, tidak menerima kebaikan-kebaikan itu. Baik, kita lihat ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar. Nanti maknanya bisa tadi. Kita coba ambil maknanya dulu. Al-khair, al-katsir. Kebaikan yang begitu banyak. Allah banyak kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak kata Allah, Allah akan memberi kepada Muhammad, dan kamu akan merasa senang, puas. Dan Allah banyak memberikan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang menyampaikan 5 hal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Pertama, Allah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kalau ada musuh yang mau melawan Nabi Muhammad, rasa takutnya itu bukan saat hanya bertemu, tapi sebulan sebelum peperangan itu terjadi, musuh itu sudah merasa takut dulu. Kemudian yang kedua, Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad adalah waju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Di tanah manapun kita boleh melakukan sholat. Bukan hanya di masjid kan. Kita lagi hiking naik gunung, kan dimanapun tanahnya kita boleh melakukan sholat. Di lapangan Idul Adha boleh sholat kita nanti. Sholat Idul Adha. Di halaman, di jalan, kalau masih jaga muat, Allah berikan tanah itu, jadikan oleh Allah tanah di muka bumi ini untuk dijadikan tempat sujud. Kemudian wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalat falyusalli. Kalau ketinggalan salat maka segera melakukan salat. Kita bisa terlambat bangun salat subuh, pas bangun maka lakukan salat. Keringanannya. Wa uhillat lil ghanaim. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hewan-hewan. Maka banyak hewan yang bisa disembelih dan dimakan oleh kita. Kemudian wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan wa utitu syafa'ah. Dan di antara terakhir yang Allah berikan keutamaan kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad diberikan kewenangan nanti di akhirat untuk memberikan syafaat kepada umat. Ini Al-Kautsar. Makna yang pertama, Al-Kautsar itu nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu sungai di surga. Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun. Al-Kautsar itu sungai di surga yang dijanjikan oleh Rabbku, kata Nabi Muhammad. Sungai tersebut khairun katsir, memiliki kebaikan yang banyak. Huwa ditafsir lagi, haudun dijelasin lagi, sungai itu adalah haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Sungai itu adalah telaga, karena dari sungai itu mengalir ke sebuah telaga
yang nantinya telaga itu akan didatangi oleh umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aniyatuhu adadun nujum. Gelasnya, alat untuk minumnya, bejananya di telaga itu ada dan nujum, sejumlah langit di bumi, di langit sejumlah bintang di langit, ada dan nujum. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Bintang berapa? Banyak. Kemudian fayuhtalajul abdu minhum. Namun tidak semua, ada dari sebagian hamba yang tidak minum dari telaga tersebut. Fayaqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdasat ba'da. Ini buat sekalian kurang lebih ya yang menyampaikan bahwa makna al-Kautsar yang pertama adalah nahrun fil jannah atau telaga di surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, makna Al-Kautsar itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti disampaikan di awal bahwa surah ini di antara sebab turunnya, asbabun nuzulnya adalah sebagai jawaban, sebagai penghibur, pengbeberah manah, orang Sunda bilang. Biar Nabi lebih jembar lagi hatinya. Karena waktu itu Rasul dihina. Hinaan yang pertama bahwa umat Nabi Muhammad itu orang miskin semua. Orang papa semua. Yang kedua, dihina oleh tokoh-tokoh Quraisy, salah satunya Walid bin Mughirah, Wail bin As, Abu Jahal. Apa hinaannya? Hinaannya adalah bahwa ajaran Muhammad itu, kata mereka, akan terputus. Terputus, gak akan berkelanjutan, berhenti karena salah satu putranya Rasulullah SAW wafat kala itu. Maka turunlah surah Al-Kautsar ini sebagai jawaban bahwa ajaran Islam itu tidak akan terputus dan nyatanya sampai kepada kita saat ini. Yang ketiga, sebagaimana di awal tadi disampaikan, meskipun banyak, ada yang menyampaikan jumlah penafsiran makna Al-Kautsar itu sampai 15. Kita ambil 3 saja. Ada yang mengambil secara makna umum, seluruh macam kebaikan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah maknanya Al-Kautsar. Jadi seluruh macam kebaikan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan-kenikmatan yang diterima yang sudah dan yang akan kelak di akhirat itu adalah Al-Kautsar. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan istri yang baik, udah mah baik, cantik. Allah berikan amanah kepada kita anak, Allah berikan kepada kita harta, itu juga bagian dari Al-Kautsar. Termasuk yang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lebih berharga adalah Allah berikan nikmat spiritual kepada kita. Bapak-bapak merasakan nikmat bisa sholat subuh? Alhamdulillah kan. Kita bersyukur Allah berikan kenikmatan bisa sholat subuh. Di tengah mungkin orang lain belum bisa sholat subuh. Kita alhamdulillah Allah berikan. Diberikan kesempatan usia kita yang saat ini bertambah sampai saat ini, dan saat ini kita isi dengan kita duduk di majlis ilmu. Bukankah itu juga kenikmatan? Dan tak ternilaikan harganya. Maka ini semua bagian dari Al-Kautsar. Tafsir As-Sa'di misalnya, beliau menyampaikan memaknai Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, juga beliau menyampaikan al-khairul katsir.
kenikmatan yang banyak. Wal fadlul ghazir, keutamaan yang melimpah. Ma yu'tiyahu Allahu nabiyahu yaumal qiyamah minan nahri alladhi yuqalu lahu al-kautsar. Di antara kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu salah satunya tadi. Bukan hanya kenikmatan beragama, di akhirat kelak juga Allah akan diberikan kepada Nabi dan umatnya nahrun, sungai yang dinamai sungai itu al-kautsar. Wa minal haudi tuluhu syahrun. Ini dan seterusnya, sifatnya panjang. Waktu kita sebentar lagi. Kemudian kita lanjut di ayat selanjutnya, di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli." Maka salatlah, maka dirikanlah salat. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Buat sekalian, di ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita sebagai umatnya. Ketika Allah mengawali dengan Allah menyampaikan, Allah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah berikan kepadamu begitu banyak kenikmatan. Nikmat spiritual, nikmat rizki berupa kekayaan, berupa keluarga, berupa kesehatan. Maka Allah ketika sudah menyampaikan begitu banyak Allah berikan kenikmatan kepadamu, diingatkan ada syarat, fasholli, maka dirikanlah salat. Sebagai wujud syukur, bukti nyata menunjukkan kepada Allah syukur kita dengan ibadah. Khususnya dua ibadah ini. Ibadah salat, juga ibadah wanhar, berkurban. Dua ibadah ini, baik salat juga kurban, keduanya ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Dua-duanya bukti ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedua-duanya diingetin. Salat kita bukan karena orang lain. Begitu juga kurban kita bukan karena siapa-siapa, tapi kedua-duanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana kita berusaha, salat kita, salat saya, salat kita semuanya bukan karena siapa-siapa, tapi hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika nyembelih. Kan enggak boleh nyembelih karena apa? Mbah ini misalnya. Karena untuk sesajen, enggak boleh. Sehingga ketika nyembelih juga diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyembelih apa yang diucapin? Bismillahi Allahu akbar. Kan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan, Allah melaknat, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang dia menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita, dan salat di sini bukan hanya salat fardu. Seluruh ragam nikmat salat, perintah salat, baik salat wajib kita yang 5 waktu, salat sunnah dengan seluruh ragam salat sunnahnya yang ada dilakukan tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, salat yang dilakukan malam hari, tahajud, witir, apalagi setelah wudu ada salat sunnah, syukrul wudu, ketika memasuki masjid salat tahiyatul masjid. Ada salat yang ketika terjadi peristiwa tertentu, ketika kekeringan gak ada air, salat istisqa. Salat ketika gempa, ketika bulan gerhana, matahari dan bulan, khusuf dan kusuf.
Apalagi ketika kita dilema memilih pilihan,